Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang petugas terlindas mobil damkar saat tengah memadamkan kebakaran di Pasar Onderdil, Kota Tegal. Diduga kelelahan, seorang pendaki asal Kendal jatuh ke jurang sedalam 150 meter di Gunung Andong, Kabupaten Magelang. Bursa pemilihan wali kota dan wakil wali kota Salatiga ramai diisi anggota parpol, pengusaha, hingga anggota TNI. Kita ke informasi pertama, belasan kios di Pasar Onderdil sepeda motor di kota terbakar pada Senin pagi. Warga sempat berusaha memadamkan api, tetapi kebakaran kian membesar. Petugas damkar Kota Tegal berjibaku memadamkan kebakaran di Pasar Onderdil Motor di Kompleks Pasar Alun-Alun Kota Tegal Senin pagi. 12 kios dilaporkan terbakar, 4 diantaranya ludes tak bersisa. Kebakaran terjadi saat para pedagang belum membuka lapak. Dugaan sementara hubungan arus pendek listrik dari salah satu kios yang jadi sumber api. Informasi kebakaran di sini kemudian pemenangnya langsung merapat. Jam berapa Pak kira-kira? Ini sudah ada api yang ya kurang lebih jam 8-an. Kalau penyebabnya apa sementara Pak? Penyebabnya tentu mungkin masih menunggu penyelidikan ya dari kepolisian. Sebelumnya warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, tetapi api kian membesar. Kalau diketahui katanya mulai jam 8. Ini isinya apa Pak? Barang-barang apa Pak? Motor. Motor ya. Berarti 12 warung itu menjualnya barang-barang itu Ya, semua? kebanyakan. Kalau yang di sana besi-besi. Kemungkinan apa Pak penyebabnya Pak? Ini katanya tadi ada yang ngomong di apa ya yang main motor-motor sepeda listrik loh gitu. Kebakaran bisa diatasi setelah mengerahkan 3 mobil pemadam kebakaran. Kerugian materi karena kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Dalam kebakaran di Pasar Onderdil, Kota Tegal, peristiwa naas menimpa petugas pemadam kebakaran. Korban terlindas mobil pemadam saat penanganan belasan kios yang terbakar. Histeris saat seorang petugas pemadam kebakaran terlindas mobil damkar yang hendak memadamkan kebakaran di Pasar Onderdil, Kota Tegal pada Senin pagi. Korban adalah Parwoto, petugas damkar Kota Tegal. Saat itu, truk damkar tengah berjalan mundur untuk mengisi ulang tangki air. Namun, supir truk tancap gas sehingga mundur cepat tanpa memperhatikan ada orang di belakangnya. Korban yang tak sempat menghindar tertabrak hingga masuk ke kolong truk. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Kardina, Kota Tegal. Ia terluka dan mengalami patah tulang. Korban dari belakang kendaraan ke belakang bandar sekali. Kurang ajar itu. Itu korban anggota damkar juga ya Pak? Damkar. Ikut mobil yang ini Pak? Ikut. Berarti sopirnya nggak tahu ada orang di belakang gitu Pak? Tidak tahu. Cuma akhirnya makan korban juga. Dan di belakang kendaraan. Jadi mengarahkan teman-teman masyarakat yang masih di belakang untuk menepi. Tapi ternyata drivernya ini nggak melihat di belakang ini masih ada. Dia langsung ambil kunci, langsung sampai kasih kolom ke belakang. Ini sih cepat ya, gerakannya cepat, tapi ternyata tidak pas pada hati-hati belakangnya ada. Itu mundur itu mau ngisi air lagi Pak? Iya, mau ngisi air lagi. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami patah tulang tangan, kaki, dan punggung. Kini ia masih dirawat intensif di IGD RSUD Kardina, Kota Tegal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal.
Informasi lainnya, seorang pendaki asal Kendal jatuh ke jurang sedalam 150 meter saat mendaki Gunung Andong, Kabupaten Magelang. Korban mengalami patah tulang dan luka-luka. Seorang pendaki terjatuh ke jurang sedalam 150 meter di Gunung Andong, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Kecelakaan ini terjadi pada hari Minggu pagi. Saat itu korban Muhammad Malik Atta bersama teman-temannya hendak turun usai berkemah di puncak gunung. Namun ia terpeleset dan jatuh ke jurang. Beruntung, ia tersangkut pohon sehingga tidak terjatuh ke dasar jurang. Petugas pun mengevakuasi pria 20 tahun ini hingga memakan waktu 3 jam lamanya. Dievakuasi kurang lebih 3 jam, kita terkendala oleh medan. Medan cukup sulit karena jurang, juga faktor alat karena kita membutuhkan tali yang cukup panjang juga gitu. Karena proses evakuasi naiknya agak curam berjurangan, jadi agak lambat kita untuk naik ke jalurnya. Mungkin korban kelelahan, terus mungkin ngantuk juga, terus korban terjatuh ke belakang. Saat dievakuasi sadar atau gimana? Izin tadi korban masih bisa diajak komunikasi, masih normal, masih kita ajak komunikasi, masih bisa komunikasi dengan baik. Akibat peristiwa ini, warga Kendal mengalami patah tulang dan luka di beberapa bagian tubuh. Kini korban dirawat di rumah sakit di Salatiga. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Hari Minggu kemarin, Kota Purwokerto gelar lari half marathon untuk pertama kalinya. Ada 3.000 lebih peserta lari dengan hiburan penyajian musik dan tarian tradisional di sepanjang jalur marathon. Lari half marathon Kota Purwokerto ini dimulai. Lebih dari 3.000 pelari ikut serta dalam kegiatan ini. Agar pelari semakin semangat di sepanjang jalur maraton, tersaji hiburan musik tradisional kentongan bambu hingga tarian tradisional khas Banyumasan. Tak hanya panitia, pelari juga tak mau kalah serunya. Ada yang berlari dengan memakai busana wayang Hanoman hingga penjual jamu gendong, bahkan mereka pun ikut menari diiringi musik tradisional. Mereka melintasi jalan-jalan protokol yang ada di Kota Purwokerto tanpa ada gangguan dari pengguna jalan lain. Takjub, alhamdulillah hasilnya luar biasa. Purwokerto Half Marathon ini di luar ekspektasi. Saya pikir karena ini adalah penyelenggaraan pertama mungkin akan ada protes dari pengguna jalan, ada klakson gitu, tapi enggak sama sekali. Jadi yang pertama, di setiap pada tanjakan ada cheering, ada yang nyemangatin, ada yang pakai musik tradisional dan sebagainya. Terus apa lagi ya? Rapih banget sih menurut aku, kebersihannya terjaga, water stationnya oke, penyelenggaraannya meriah, banyak teman-teman KOL dari Jakarta yang diundang ke sini. Menurut aku ini salah satu event terbaik tahun depan, teman-teman harus ikut lagi Purwokerto Half Marathon. Penyelenggaraan half marathon Kota Purwokerto juga sebagai cara untuk meningkatkan ekonomi daerah dan meramaikan pariwisata yang ada. Kita berharap bahwa ini punya dampak terhadap ekonomi. Yang pertama adalah masalah pariwisata ya. Ini event di Purwokerto ini mudah-mudahan juga mempromosikan tempat wisata yang ada di Purwokerto dan sekitarnya. Wisata alamnya luar biasa. Sekarang juga banyak masyarakat yang suka atau mencintai wisata-wisata alam. Ya. Ini Purwokerto banyak menyajikan seperti Batu Raden dan sebagainya. Dalam lari half marathon kali ini dibagi dalam 3 kategori, jarak 5 km, 10 km, hingga half marathon 21 km. Mardianto melaporkan dari Banyumas.